Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang skincare yang aku pakai setelah aku pakai Tabita. Dan ini khusus untuk kulit kusam berjerawat atau kayak beruntusan-beruntusan gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pastinya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku dan supaya aku makin semangat untuk bikin video buat kalian. Untuk kalian yang gak sabaran, kalian skip aja video ini karena ini video bakal panjang sepertinya. Karena produknya juga lumayan banyak di sini. Jadi aku By the way, sebelum aku kasih tau produknya apa aja, aku pengen bilang kalau mereka itu cocok banget di aku, tapi aku nggak bisa mastiin kalau produk-produk itu juga bakal bagus atau bekerja di kulit kalian karena setiap orang kulitnya beda-beda. By the way, untuk kulit aku sendiri itu berminyak, nggak berminyak juga sih, kombinasi kayaknya. Jadi kayak ini tuh super berminyak, tapi yang bagian-bagian sini aku itu suka kering parah gitu sampai yang kayak kalau kena make up tuh nggak masuk, maksudnya nggak nyatu gitu loh. Jadi begitulah kondisi kulit aku, dan kulit aku itu termasuk lumayan jarang jerawatan tapi sangat beruntusan. Jadi setiap hari tuh selalu ada beruntus baru gitu, apalagi di daerah sini sama di jidat. Jadi untuk kalian yang beruntusan cocok banget deh. Oke, jadi yang pertama itu ada facial wash, itu dari Skin Life ini. Jadi ini itu emang medicated acne care, jadi emang khusus untuk kulit berjerawat. Dia sih klaimnya kayak gitu ya. Dan ini itu produk Jepang, terus ada kandungan apa namanya, sapinya juga, kayak susu sapi gitu deh. Berarti dia udah otomatis ada whiteningnya. Biasa kayak gitu kalau misalnya ada susu sapi. Nah, ini itu aku baru pakai tuh baru banget, kayak baru beberapa minggu yang lalu. Tapi kenapa aku beli ini? Karena kemarin itu aku ada jerawat di sini, sama di sini dua itu ada jerawat kan yang susah banget hilangnya. Dan pas aku pakai ini kerasa banget. Jadi pertama tuh jerawat yang di sini sama di sini tuh nonjol. Di video sebelumnya kalian pasti udah cek apa tuh namanya, kelihatan jerawat aku di sini sama di sini nonjol. Tapi sekarang gara-gara pakai ini tuh kayak bener-bener kempes, mengering. Jadi sumpah apa ya? Sekarang tinggal apa ya? Tinggal warnanya aja gitu loh. Dan yang aku suka lagi kalau cuci muka pakai ini, dia itu hasilnya bener-bener keset. Muka kita tuh kayak apa ya, kayak bersih aja gitu, kerasa suci gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bener-bener bersih. Terus ini itu sebetulnya facial foam, bukan apa namanya, bukan sabun cair gitu, ini busa. Nah tapi sebelum pakai ini itu aku pakai sabun pepaya. Jadi pas aku dari Tabita itu aku pindah ke sabun pepaya. Kita itu sabun cuci mukanya itu juga dari pepaya, cuma dia bedanya teksturnya doang. Kalau Tabita itu foamy kayak yang ini, kalau yang sabun pepaya yang aku beli itu batangan. Itu aku mereknya kalau nggak salah antara RDL atau apa namanya, Dream. Cuma abis itu aku ganti ke merek Pakuito. Nah sampai kemarin nih aku masih pakai Pakuito. Sampai sekarang pun aku masih pakai Pakuito. Jadi aku kayak tuker-tukeran gitu sama ini. Tapi karena si Pakuito itu batangan, jadi menurut aku agak repot, agak PR juga makainya. Kayak benyek-benyek gitu loh, jadi agak males. Jadi mending pakai kayak ginian. Cuma ini emang harganya rada pricey kalau dibanding sabun pepaya. Sabun pepaya itu bisa 20 ribuan ke bawah, dan ini harganya seingat aku 90 ribuan. Ntar aku cek lagi deh. Oke, setelah cuci muka, biasanya aku nge-scrub muka aku pakai Saint Ives ini. Aku sebetulnya punya 3, cuma satu lagi udah sekarat jadi mager bawa, jadi ini aja. Ini ada yang Radiant Skin, ada yang Gentle Smoothing, ini dari Oatmeal, dan ini dari Lemon gitu. Jadi kayaknya semua orang emang udah tahu Saint Ives itu sebagus apa, dan kayaknya emang juga udah banyak yang pakai produk ini. Tapi aku yang ini kurang suka sih. Aku gak tahu kenapa yang ini kurang suka, karena menurut aku kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada hasilnya gitu di kulit aku. Jadi aku lebih rekomendasiin ke kalian yang lemon sama yang orange. Menurut aku scrub itu salah satu produk yang harus kalian pakai di skincare kalian setiap hari. Karena kalau nge-scrub muka itu kayak apa ya, kayak ibaratnya kita korek-korek kotoran yang ada di dalam muka gitu loh. Jadi muka kita bakal plus-plus lagi bersihnya ketimbang kita pakai facial wash doang. Dan cara makainya biasanya aku itu, sebetulnya ini kan scrub ya, cuma biasanya aku tuh kayak ambil, terus aku ratain ke muka aku jadiin masker sekitar 5-10 menitan gitu. Jadi aku diemin dulu, gak langsung aku gosok-gosok. Terus setelah aku diemin, baru aku ambil sedikit air, baru aku gosok-gosok kayak gini. Kayak biasa lah gosok-gosok. Tapi bagian yang ada beruntusan, by the way, kebetulan aku ada beruntusannya itu di daerah sini sama sini. Jadi aku yang bagian ada beruntusan itu biasanya aku korek-korek, kayak digaruk-garuk dikit gitu loh, misalnya di sini.
terus diginiin gituin. Gunanya apa? Gunanya supaya komedo-komedo kita yang kecil, beruntusan-beruntusan kecil itu bisa kegaruk kan. Kalau kegaruk kan jadi copot gitu. Nah, biar kayak gitu. Ntar hasilnya dia bakal emang sedikit merah, tapi kayak udah cuma 2 menit sampai 5 menit gitu, nggak akan lama-lama, dan itu fine-fine aja sih menurut aku. Dan yang aku suka juga kalau setelah scrub muka itu pasti mukanya glowing. Itu nggak mungkin nggak, pasti glowing karena dia ngangkat kotoran-kotoran semua sampai dalam-dalam tuh dia angkat. Jadi kalian wajib banget punya scrub. Nah, tapi untuk kalian yang mukanya lagi ada jerawat aktif gitu, kalian jangan pernah nge-scrub muka karena bahaya. Karena kan ini ada kayak bulir-bulirnya gitu, itu kan kasar. Kalau misalnya kena jerawat, takutnya jerawatnya malah jadi iritasi apa sensitif apa gimana, kan takutnya kenapa-napa, takutnya malah makin breakout. Jadi mending gak usah dulu. Guys, maaf banget ternyata ada yang ke-skip. Jadi tadi aku lupa jelasin kalau sebelum cuci muka aku itu selalu pakai Clinique Zero Cleansing Balm Revitalizing Vanilla Co. Kenapa aku cinta banget sama ini? Karena aku tuh kayak kerasa banget aja gitu perbedaannya muka aku kalau cuci muka biasa dan cuci muka dan sebelum cuci muka pakai ini dulu. Jadi ini itu aku pilih varian yang ini. Ini warna apa sih? Warna Tosca gitu ya. Ini tuh fungsinya untuk healthy glow, jadi untuk revitalizing kulit kita, bikin tekstur kulit kita tuh bagus, nyehatin kulit kita, bikin kulit kita kenyal, lembut, gitu-gitu deh. Makanya dia klaimnya bisa untuk healthy glow. Sebetulnya dia ada macam-macam warnanya. Kalau yang pink itu untuk semua tipe kulit. Yang warna ungu untuk kulit sensitif, berjerawat, gitu-gitu. Dan macam-macam deh pokoknya. Kalian bisa searching aja di Google supaya lebih lengkap dan lebih jelas. Biasanya aku makainya setiap bangun tidur, pas mau mandi itu aku pakai ini dulu karena mandi kan pasti cuci muka. Atau setelah pas aku mau hapus makeup, aku pakai micellar water atau pakai makeup remover, baru aku pakai ini, terus aku lap pakai kapas, terus aku cuci muka deh. Sumpah hasilnya bakal glowing banget. Aku nggak paham kenapa orang-orang jarang yang make ini. Kayaknya sebagus itu. Aku lebih sering lihat orang tuh makainya yang warna pink atau warna ungu. Ya mungkin karena orang Indonesia kulitnya pada sensitif kali atau gimana, aku nggak paham deh. Pokoknya ini the best. Oke, next lanjut ke masker. Jadi setelah cleansing balm, terus cuci muka, terus scrub, lanjut ke masker. Ini ada 2 jenis masker. Yang pertama itu wash off mask. Jadi ini aku punya Innisfree. Kayaknya kalau orang yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu banget aku tuh selalu pakai Innisfree ini. Dia Super Volcanic Pore Clay Mask 2 yang 2 kali, ada tulisan 2 kalinya, bukan yang biasa. Ini bagus banget. Aku udah pakai dia tuh kayak dari 2018 sampai sekarang aku masih pakai ini nih. Ini menurut aku dia kayak kerasa aja gitu. Apa ya, ada bedanya. Kalian bisa ngerasain lah kalau kalian pakai masker terus kerasa aja kayak, kok gue pakai masker ini kayak muka gue bagusan ya gitu. Nah, aku kalau pakai ini aku kerasa muka aku kayak gitu, kayak bener-bener bersih, keset, putihan juga. Makanya aku nggak ganti-ganti. Tapi sometimes aku juga ganti-ganti, kayak coba-coba masker lain. Dan ada beberapa masker murah yang menurut aku bisa jadi pilihan kalian untuk yang minim budget. Jadi selain pakai masker itu, aku juga pakai masker Teddy Clubs. Lihat, aku sampai punya 1, 2, 3, 4, 5. Aku sampai punya 5. Nah, tapi menurut aku dari kelima-lima ini yang paling bagus adalah yang Pink Lava Acne. Ini khusus untuk kulit jerawat. Nih. Ini bagus banget, sampai punya aku sisa segini, kayaknya tinggal 1 kali pakai lagi deh. Karena kemarin tuh aku sempet jerawatan gitu, dan aku kayak, aduh, udahlah mau coba ini, ini kan untuk acne nih, dan kata teman-teman aku ini emang bagus. Jadi aku kayak, coba beneran nggak? Pas dicoba ternyata emang beneran bagus, kayak terbukti sendiri di muka aku. Dan bukan aku doang yang ngomong kayak gitu, teman-teman aku juga bilang, ini tuh emang bagus banget, udah terkenal bagus. Nah, jadi masker Teddy Clubs ini ada yang untuk jerawat, ada yang brightening untuk putih mencerahkan, ada yang glass skin glow untuk glowing. Ini aku sampai beli 2 untuk glowing, sama yang terakhir untuk pori-pori. Nih. Cuma di antara semua ini menurut aku yang beneran ngaruh adalah yang acne, brightening,
sama yang pore. Yang pore ini sebetulnya aku nggak tahu ngaruh untuk pori-pori atau enggak, cuma aku kerasa aja muka aku enak pas abis pakai pore. Nah kalau untuk yang glow skin aku nggak ngerasain apa-apa, makanya ini masih banyak karena jarang aku pakai. Nah setelah pakai wash off mask, jangan lupa untuk pakai sheet mask. Menurut aku ini wajib sih untuk pakai sheet mask, karena kayak wash off mask dan sheet mask itu memiliki keunggulan yang berbeda kalau menurut aku ya. Jadi kalau wash off itu kan untuk membersihin kotoran-kotoran yang ada di muka kita, untuk untuk memperbaiki dalamnya muka gitu loh, ngerti gak sih? Nah tapi kalau sheet mask itu dia lebih kayak tekstur luar muka, kayak untuk melembabkan, mencerahkan gitu-gitu. Itu cocok banget untuk pakai sheet mask. Dulu itu aku pakai Garnier yang macam-macam deh, ada yang warna hitam, ada yang warna biru, warna pink, warna merah agak pink gitu-gitu deh, pokoknya itu bagus semua sebetulnya. Cuma semenjak pas bulan Desember kemarin aku beli Mediheal yang Light Max ini. Gila, ini kan untuk memutihkan dan kayak benar-benar memutihkan. Jadi dari semua masker sheet mask yang memutihkan, menurut aku yang ini yang paling memutihkan di muka aku gitu loh. Jadi karena first impression aku suka banget sama yang ini, akhirnya aku beli juga yang lainnya. Ini yang Aquaring, ini yang Light Beam. Terus kemarin juga aku pakai yang apa ya, aku lupa, yang black apa gitu. Ini bagus sih dan semua orang juga tahu ini bagus. Nah ini yang pertama ada toner. Tada! Toner sejuta wanita dulu, sekarang kayaknya udah enggak deh. Ini cuka apel, kayak kalian semua udah tahu cuka apel. Dan ini aku akuin ini bagus banget, walaupun baunya kayak bau sikil abis kena hujan gitu. Parah, baunya tuh parah banget, gak kuat. Tapi gimana ya, karena dia emang efeknya ada, jadi menurut aku kayak ya worth it aja sih, ditahan-tahan dikit baunya. Nah dulu pas lepas Tabita itu aku langsung pakai toner ini, cuma aku dulu parah banget, jadi aku makainya itu kayak langsung aku tuangin gitu ke kapas dan aku totol-totolin ke muka, dan itu gak boleh banget, please jangan diikutin, karena itu caranya salah. Cara yang benar itu ternyata kalian harus tuangin ke botol atau ke wadah sama dicampur sama air putih dengan perbandingan 1:4 atau 1:3 atau 1:2. Pokoknya si cuka apel ini harus lebih sedikit daripada airnya tuh harus lebih banyak. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata kandungannya itu lumayan keras, apalagi muka kita kan sensitif. Jadi kayak takutnya kalau misalnya muka kita kaget tuh malah jadi breakout atau gimana gitu kan, bahaya. Jadi ya udah ikutin aja aturannya, jangan kayak aku. Nah tapi karena aku anaknya mageran, jadi menurut aku kayak lumayan PR gitu untuk nyampurin air dengan cuka apel. Jadi cara yang lebih mudah adalah aku pakai toner biasa. Nah aku itu pakai toner dari Pyun Kang Yul. Ini Essence Toner. Ini aku beli yang paling kecil ukurannya dan belum habis. Ini tuh aku belinya bulan Desember awal gitu dan sampai sekarang belum habis. Udah berapa bulan coba? Tuh, masih kayak lumayan gitu isinya. Menurut aku pas aku pakai toner ini, yang kerasa di muka aku adalah kayak muka aku nggak ngalamin apa-apa. Ngerti gak sih? Kayak menurut aku ini toner cari aman gitu loh. Jadi kan ada toner yang emang klaimnya untuk dapat menghilangkan jerawat dengan cepat, dapat gini-gini. Menurut aku ini enggak. Jadi menurut aku ini adalah toner yang kalau kita coba itu nggak bikin muka kita tuh kenapa-napa. Karena jujur di aku aja ini kayak nggak ada efek apa-apa gitu, tapi karena dia nggak bikin muka aku kenapa-napa, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah pakai ini aja, karena ini kayak toner paling aman gitu. Karena kan ada beberapa toner yang sekali pakai bikin breakout, sekali pakai bikin mukanya hancur, atau sekali pakai bikin muka bagus banget. Sedangkan kan kita kalau misalnya kita lihat di toko terus kita kayak yang mana ya yang bagus, kan kita nggak mungkin coba-coba asal tunjuk terus tiba-tiba breakout gitu kan, males. Nah aku pakai ini aja. Abis itu biasanya aku pakai essence. Ini aku ada 2 dari Nasivic yang Piton Niacin Whitening Essence, dan dari Something yang 24K Gold Essence. Nih, ini aku suka banget sih packagingnya. Jadi aku pertama menjelasin yang Nasivic dulu. Yang Nasivic ini kalau kata teman-teman aku ini kayak nggak ngefek gitu di mereka, aku nggak tahu kenapa. Nah dulu tuh aku sempat berhenti make Piton Niacin ini karena pas itu aku mikir kayak ini tuh kayak nggak bekerja gitu di kulit aku. Akhirnya aku stop, berhenti.
Aku berhenti pakai ini, dan pas aku berhenti, aku malah ngerasa kayak, kok muka gue jadi kusem ya, kok jadi kayak nggak cerah aja gitu. Dari situ aku sadar kalau fungsi phytoniacin ini sebetulnya bukan bikin cerahin kulit kita yang putih gitu loh, bukan yang putih, tapi bikin cerah, bersinar gitu. Karena pas aku lepas ini bener-bener muka aku tuh kusem. Jadi dia kayak apa ya, efeknya tuh kayak nggak disadarin aja gitu sama kita. Kalau di kulit aku sih gitu, mungkin kalau di kulit teman-teman aku lain lagi ceritanya kan. Nah kalau untuk si something ini, aku sih pribadi menurut aku dia kayak nggak ngefek apa-apa di kulit aku. Padahal aku udah berekspektasi tinggi sama ini karena kayak terkenal dan packagingnya lucu banget gitu, dan ada emas-emasnya juga kan, jadi aku kayak tergiur gitu. Tapi sampai sekarang aku masih pakai ini, tapi aku pakai cuma pas sebelum make up doang, kayak pas mau make up gitu, karena dia bisa ngasih efek dewy dan rada-rada glowing gitu di kulit kita. Mungkin karena teksturnya juga kali ya, dia kayak bikin apa ya, basah gitu, lembab gitu loh. Dan ini emang klaimnya sih katanya bagus digunakan sebelum make up, mempersiapkan kulit sebelum pemakaian make up tuh. Jadi aku pakai ini sebelum make up dan pakai yang tadi itu sebelum tidur. Gitu. Setelah essence itu kan biasa kita pakai serum. Nah, tapi sekarang aku lagi nggak pakai serum gitu karena aku belum menemukan serum yang greget, nggak tahu kenapa. Jadi aku mau langsung aja lanjut ke Snail Bee High Content Lotion. Ini itu terbaik sepanjang masa. Sumpah ini adalah skincare yang kayak sangat-sangat aku butuhkan. Aku bahkan sering banget nggak pakai skincare yang lain, aku cuma pakai ini doang sebelum tidur karena menurut aku ini bagus banget. Untuk kalian yang kendala mukanya adalah kulit kering, beruntusan, komedoan, menurut aku ini bagus banget. Nah jadi aku pakai ini setiap malam sebelum tidur, jadi kayak dibawa tidur gitu. Pas pagi-paginya bangun tidur, muka aku tuh langsung kayak kerasa bening, kenyal, mengkilat, glowing, apa namanya, ini tuh kayak teksturnya tuh kayak langsung lembut gitu loh, dan kayak beruntusan kecil tuh langsung cabut. Aku nggak tahu prosesnya kayak gimana, cuma kayak langsung wah, pagi-pagi tuh wah gitu. Ini mantep banget. Aku nggak paham juga kenapa orang-orang jarang yang ngomongin ini, padahal ini sebagus itu gitu. Dan dia super duper awet. Ini juga aku belinya bulan Desember sampai sekarang. Ini masih berat banget. Sumpah ini masih berat banget karena dia sekalinya pakai tuh cuma secuil tut gitu loh. Nah ini tuh untuk pipi kiri, secuil lagi pipi kanan, gitu-gitu loh guys. Duh, ini aku beli harganya berapa ya, 200 sekian. Worth it banget sih, worth to buy banget. Sampai sekarang masih tahan dan bagus banget hasilnya. Produk kali ini adalah produk yang udah super duper mainstream dan kayaknya semua wanita emang udah make ini deh, yaitu Soothing Gel. Jadi kan biasanya orang-orang tuh pakai yang aloe vera. Nah kalau aku itu pakai yang snail ini. Jadi aku tuh pernah ngeliat reviewnya gitu, kayak orang-orang tuh pakai snail soothing gel ini tuh kayak mukanya malah breakout, malah jerawatan gitu, malah hancur. Tapi aku gak tau kenapa, aku malah kayak cocok banget yang ini dan aku suka karena dia teksturnya lebih cair, lebih watery gitu daripada yang wanginya juga enak banget, daripada yang aloe vera. Kalau aloe vera kan dia kayak gel banget gitu kan, kalau dia tuh enggak, dan dia lebih cepat nyerapnya. Jadi aku suka ini. Harganya juga lebih mahal sih, ini kayak 100 lebih gitu. Kalau yang aloe vera juga 60 ribuan dapet kayaknya. Kalau misalnya aku pakai ini nih, misalnya aku pakai ini terus habis itu aku bilas, pas aku bilas tuh jidat aku tuh glowing, jidat sini tuh pasti kayak glowing, mengkilat mantep gitu. Menurut aku ini tuh produk yang kayak super simple tapi super dibutuhkan juga. Kayak dia ini emang kalau misalnya kita rajin make, bener-bener ngebenerin tekstur muka kita. Untuk jerawatan, aku tuh kalau pakai ini aku jarang jerawatan, pokoknya jarang yang parah-parah gitu deh. Muka aku tuh jarang memberontak. Dan kalau rajin juga dia bisa banget untuk mencerahkan kulit. Mencerahkannya balik lagi bukan mencerahkan yang kayak jreng gitu, tapi mencerahkan yang kayak muka kita tuh fresh, nggak kusem, enak dilihat gitu loh, kerasa deh bedanya. Nah sekarang aku mau ngomongin si obat totolnya sendiri. Cuma obat totolnya tuh aku lupa simpen. Kemarin tuh aku pakai gitu kan, aku jadi lupa ada di mana sekarang obatnya. Nah aku itu make Oxy 5 sama Oxy 10. Jadi biasanya cara makainya adalah aku make si Oxy 5 itu untuk beruntusan aku, untuk beruntusan yang ada di sini, pokoknya aku totalin gitu. Nah kalau Oxy 10 itu untuk jerawat yang lagi
ada isi lagi aktif gitu. Nah aku pakai yang Oxy-10 karena dia kayak formulanya itu lebih kuat, lebih cepet lah untuk ngebenerin jerawat. Kayak waktu itu tuh aku iseng nyoba untuk beruntusan. Pas aku coba, aku totolin di sini sama di sini. Waktu itu aku lagi beruntusan di sini. Besok paginya hilang definisi, hilang. Itu aku nggak pakai skincare yang lain-lain, aku bener-bener cuma totolin doang karena pas itu aku lagi di Malaysia kalau nggak salah. Jadi aku nggak bawa skincare ribet gitu, aku pakai itu doang dan hilang, bagus banget. Cuma balik lagi, apa yang cocok di aku belum tentu cocok di orang lain. Kayak teman aku pakai Oxy ternyata nggak mempan di dia, gitu-gitu deh. Jadi aku cuma jelasin ke kalian apa yang mempan di aku. Nah, kenapa aku ngerekomendasiin kalian produk-produk yang tadi aku pakai? Karena dari Tabita itu kan, dari Tabita muka aku tuh udah bagus. Tapi kalau kita stop Tabita dan kita tidak melakukan apa-apa, itu muka bakal balik lagi kusem. Aku nggak bilang mukanya bakal berjerawat lagi, cuma aku bakal bilang itu muka bakal balik lagi kusem. Karena kan krim Tabita itu kan dia bisa untuk ngangkat sel kulit mati, kotoran-kotoran. Nah kalau misalnya kita berhenti Tabita, terus kita nggak apa-apain muka kita, ya kotoran-kotoran baru yang masuk ya nempel-nempel lagi, nggak kebuang lagi gitu loh. Nah tapi dengan aku pakai skincare yang tadi aku jelasin ke kalian, itu bisa bikin muka aku tuh bertahan gitu loh. Jadi dari Tabita ke skincare yang sekarang itu muka aku tuh kayak nggak beda jauh. Ya walaupun mungkin nggak sebagus pas pakai Tabita, cuma sekarang muka aku bener-bener kayak aku ngerasa puas aja gitu. Muka aku enak banget, sampai teman-teman aku bilang, "Cip, mukanya kok bisa glowing, mukanya kok mulus, segala macem." Itulah yang aku lakukan, guys. Jadi mungkin segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi, semoga bermanfaat juga untuk kalian semua. Kalau kalian punya saran konten atau Kak bikin ini dong, bikin itu dong, komen aja di bawah atau DM aku juga bisa di @rishapn di Instagram. Thank you for watching.